Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini adalah kelanjutan dari materi 17 cara menjadi lebih cerdas bagian pertama. Kita dapat memilih cara yang sesuai untuk diterapkan, namun perlu komitmen dan konsistensi agar tujuan untuk lebih cerdas dapat tercapai. Kesembilan, gunakan intuisi. Awali dengan mengumpulkan berbagai informasi yang dilanjutkan dengan observasi dan mengambil kesimpulan. Ini dapat mempertajam kepekaan atas terjadinya suatu fenomena. Kemudian, kita dapat mengandalkan alam bawah sadar yang berisi memori tentang berbagai hal yang selama ini dirasakan, dilihat, didengar, dialami, dan dipikirkan. Maka, sikap, tindakan, dan keputusan atas suatu hal akan lebih baik. Berdasarkan data di memori, kita akan mampu memilih dan memilah seluruh masukan dengan lebih baik yang membantu mempertinggi kecerdasan. Kesepuluh, bergaul dengan insan cerdas. Bergaul dengan insan cerdas dari berbagai bidang akan dapat menyerap pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Ini dapat meningkatkan kecerdasan dengan relatif lebih cepat, lebih mudah, dan lebih baik daripada jika harus mempelajari sendiri. Banyak waktu, biaya, tenaga, dan pikiran yang bisa dihemat. Kita mendapat rangkuman pengetahuan dan pengalaman dari perjalanan panjang proses belajar dari insan rekan bergaul kita. Untuk itu, kita harus memperluas pergaulan ke berbagai bidang dan komunitas. Ke-11, bergembira. Rasa gembira muncul dari insan dengan rasa tulus yang memiliki harapan besar di kehidupan mereka. Ini dapat meningkatkan fungsi otak dan menstimulasi kedua sisi otak. Jika mereka senang dan gembira, otak memproduksi enzim yang menjadi stimulan positif untuk kinerja otak. Beban pikiran dan perasaan yang menjadi sumber stres dan depresi akan menurun. Hati dan pikiran yang ringan dapat mengurangi ketegangan dan kelelahan saraf dan otot. Dengan kegembiraan, otak mampu bekerja lebih baik sehingga bisa menyerap berbagai pengetahuan dengan lebih cepat dan lebih banyak. 12. Cukup istirahat. Berpikir dan bekerja keras dalam waktu lama akan menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Konsentrasi dan kinerja akan menurun sehingga perlu istirahat cukup. Istirahat terbaik adalah tidur, di mana kerja otak akan menurun meski tak berhenti sama sekali. Saat tidur, otak mengkompilasi informasi yang masuk. Setelah istirahat, rasa lelah dan tegang akan menurun sehingga kerja otak akan membaik. Umumnya, kita butuh tidur 6-8 jam sehari di luar waktu menikmati saat indah dan berharga bersama keluarga dan sahabat atau bersantai dengan hobi. 13. Melatih kemampuan mengingat. Ini dapat meningkatkan kecepatan mengingat, memperpanjang daya tahan ingatan, dan memperbesar kapasitas ingatan. Ini akan mendukung usaha mempertinggi tingkat kecerdasan. Ada beberapa cara meningkatkan kemampuan mengingat seperti grouping, membuat cerita, mnemonik, dan teknik lokasi. Silakan melihat materi cerdas mengingat di kanal YouTube ini. 14. Makanan sehat. Utamakan makanan sehat, umumnya yang masih segar. Utamakan yang tidak mengandung bahan kimia atau pengawet. Makanan juga harus memiliki gizi dan protein tinggi dengan variasi luas dari berbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran, dan daging segar. Makanan sehat tak hanya untuk otak, tapi juga seluruh tubuh sehingga otak dan tubuh bisa bekerja lebih baik. Ke-15, ibadah khusyuk. Ibadah, sholat misalnya, dapat mengistirahatkan otot dan saraf. Kepasrahan serta penyerahan total kepada Allah SWT akan membawa ketenangan dan kedamaian ke ruang-ruang terdalam dalam diri kita. Saat ibadah khusyuk, kita istirahat total sekaligus mendapat kedamaian dan ketenangan. Otak kembali berada di kondisi terbaik sehingga kinerja otak akan semakin baik. 16. Minum air putih. Sebagian besar tubuh kita, termasuk otak, terdiri dari air. Apapun kegiatan yang dilakukan, meski sekadar untuk berpikir, cairan di tubuh akan terpakai. Apalagi disertai kegiatan fisik atau yang melibatkan emosi, maka menurunnya cairan akan semakin banyak dan cepat, sehingga tubuh akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Kita menjadi mudah lelah dan mengantuk. Air putih yang baik adalah yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa, yang banyaknya disesuaikan dengan berat badan, kondisi tubuh, dan kegiatan yang dilakukan. Dengan air putih, kesempatan untuk menjadi lebih cerdas menjadi lebih terbuka. Ke-17, afirmasi positif. Jangan remehkan kecerdasan sendiri.
adalah benar ketika merasa ada insan yang lebih cerdas. Tapi ingat, itu hanya di satu bidang. Di bidang lain mungkin kita lebih cerdas. Tak ada insan yang cerdas di segala bidang. Kita punya karunia kecerdasan di bidang tertentu yang masih harus digali dan dikembangkan agar kita punya keunggulan di bidang tersebut. Meremehkan dan mengecilkan diri berarti telah meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Sahabat, banyak cara menjadi lebih cerdas. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju pesat telah memudahkan mencari cara terbaik menjadi lebih cerdas. Tapi apakah kita serius ingin lebih cerdas? Jika ya, dengan doa, usaha, dan semangat, insya Allah kita akan menjadi insan yang lebih cerdas. Silakan lihat berbagai materi menarik lain di kanal YouTube ini. Selamat berusaha, semoga berhasil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.